benar-benar karena cinta ingin mengagungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati lembaga yang lain, barangkali ada BPD, Pak Kadus, RW, RT dan seterusnya. Yang saya hormati takmir musola atau pengurus musola, BKM, para imam masjid musola yang hadir, yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini. Intinya yang besar tidak mampu saya sebutkan jabatan pangkatnya satu persatu, yang kecil juga tidak mampu untuk menyebutkan namanya satu persatu. Selantek waktu nih, karena saya naik tadi sudah jam 10 kurang 3 menitan. Intinya yang rawuh di sini mudah-mudahan kita semua di sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama tentu saya mengajak kepada kita semua yang hadir di sini dalam kondisi apapun tetap awalilah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ucapan yang paling Allah sukai adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kalimat ucapan itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak kepada kita semua, monggo sesarengan belajar untuk selalu bersyukur atas segala keadaan apapun yang kita terima, yang kita hadapi hari ini. Itu yang terbaik mungguwe Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup itu tidak ada yang bisa pesan, Bu. Saya kalau boleh pesan tadi ya cuacanya jangan hujan. Kalau boleh pesan kursinya rotok sing enak titik. Nek oleh pesan, ya kan? Kalau boleh pesan ini meja juga jangan kosong. Oh durung dimakan di sini. Kalau boleh pesan. Jadi hidup itu tidak bisa pesan. Saya kepinginnya kalau boleh pesan dulu ya nggak namanya Sutanto, ya Sopo, ta Mustafa, ta Abdurrahim, ta Sobirin kan, cek kaya Ustaz tenanan kan gitu. Ini kan jenenge Sutanto ya kan nggak pas. Tapi jadilah daripada nama Abdurrahim tak maling kan repot malah. Dengan Sutanto jadi Ustaz. Allahumma amin. Jadi kita bersyukur seperti itu. Nikmati apa saja karena kita memang tidak bisa pesan. Kita dilahirkan ke dunia ini juga tidak bisa pesan kita mau jadi orang mana, mau jadi suku apa juga nggak bisa pesan. Maka satu-satunya jalan yang paling pas adalah dinikmati saja. Yang penting jangan lupa kita bahagia. Soalnya hari ini banyak orang sing kelalen bahagia. Kata tiang sing podo lali kali seneng, padahal kudune sing seneng urip sepisan digawe susah ya. Jadi mudah-mudahan dengan syukur kita, mudah-mudahan kalau kita cerdas di dalam bersyukur, insya Allah nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang ada di sekeliling kita Allah akan tambahkan dengan lebih banyak. Allahumma amin. Saya teringat kisah daripada seorang sufi yang bernama Nasruddin Khoja. Beliau adalah sosok orang yang cerdas di dalam mensyukuri segala keadaan. Suatu ketika beliau itu pulang dari bepergian, sampai di rumah tanya sama istrinya, "Dek, di rumah ada apa?" "Adanya cuma keju." "Oh ya sudah, alhamdulillah. Sini saya senang sekali. Keju bisa buat obat sakit perut atau obat mah." Besoknya beliau pergi lagi, pulang lagi, tanya lagi, "Dek, ada apa di rumah makanan kita?" "Adanya keju." "Oh bagus, ya kan, karena keju juga bisa menyembuhkan penyakit." Besok lagi, pulang lagi, tanya lagi, "Ada apa?" "Nggak ada apa-apa, kejunya habis kejunya." "Ya sudah, keju juga bisa menyebabkan sakit gigi."
Pas kala ada dibilang bisa menyembuhkan mah, begitu tidak ada dibilang bisa sakit gigi. Artinya ini kecerdasan di dalam mensyukuri segala kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Kita wajib untuk selalu mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hanya orang-orang yang pandai bersyukurlah orang-orang yang akan bahagia. Hari ini banyak orang yang banyak melupakan yang masih ada, tapi dia sibuk mencari yang tidak ada. Jadi ada kisah sedikit. Di zaman kerajaan itu ada seorang raja, namanya raja kan hidupnya pasti enak Bapak Ibu. Hidupnya pasti kecukupan, semua serba ada. Suatu ketika raja ini lagi duduk di pendopo melihat karyawannya atau tukang kebunnya lagi bekerja. Dia bekerja dengan riang gembira, dengan penuh senyum, dengan penuh semangat bekerja, luar biasa. Sang raja ini mikirnya apa? Tukang kebun ini kan saya pikir hidupnya pas-pasan, rumahnya juga tidak mewah-mewah kali, makan juga ya pas-pasan, tidur mungkin juga beralasan tikar saja, tidak pakai spring bed kayak saya, kata sang raja dalam hatinya. Tapi kenapa dia bisa senyum dengan lebar, senyum dengan lepas, dia selalu bahagia, kumpul dengan keluarga kecilnya dengan bahagia. Kenapa saya yang begini mewahnya tidak pernah bahagia? Singkat cerita Bapak Ibu, dipanggilnya penasehatnya yang sangat arif dan bijaksana, lalu disampaikan keluhannya, kegalauan daripada sang raja. Lalu penasehatnya bilang seperti ini, kenapa tukang kebun tadi bisa bahagia? Karena dia melupakan satu hal, dia mensyukuri yang 99 hal. Maka dari itu Tuan Raja, besok itu tukang kebun dipanggil saja. Dipanggil, nanti kasih hadiah. Berapa hadiahnya? 100 dinar. Gampangannya ya 1.000 lah gampangan. Nah singkat cerita besok dipanggil tukang kebun agar menghadap Tuan Raja, lalu dikasih hadiah. Begitu dikasih hadiah sama Tuan Raja, disampaikannya, nih si Fulan, aku kasih hadiah kamu 100.000. Nanti sampai rumah dibuka ya, buka bersama istrimu. Sampai di rumah dibuka Bapak Ibu, rupanya uangnya tidak 100.000, cuma tinggal 90.000. Nah heran siapa nih tuang kebunnya ini, kehilangan berapa Bu? Kehilangan 10.000, sisanya berapa? 90.000. Karena dia takut atau heran, dicarinya, jangan-jangan tercecer di tengah jalan, dicari ke sana kemari tidak ketemu. Sehingga besok paginya kerja lagi seperti biasanya, tukang kebunnya nggak senyum lagi, merengut saja. Kenapa? Karena mikirin 10.000 yang hilang. Nah Tuan Rajanya heran, loh kemarin sebelum saya kasih uang dia seneng-seneng aja, sekarang begitu saya kasih uang malah dia tambah nggak semangat kerjanya, tidak ada senyumnya, tidak ada gairahnya. Lalu sang penasihat mendekati sang raja, barulah ketemu jawabannya. Artinya apa? Hari ini banyak orang yang mengejar sesuatu yang hilang, mengejar satu yang hilang, mengejar 10.000 yang hilang, lupa dengan 90.000 yang masih ada di kantong kita. Hari ini banyak orang yang tidak mensyukuri, ada dikurang dikasih batuk misalnya, sibuk lali karo Gusti Allah, padahal nikmat yang lain masih banyak lagi. Ini kelemahan kita pada hari ini. Maka malam hari ini saya mengajak kepada kita, ayo kita belajar untuk selalu mensyukuri nikmat Allah apa adanya. Ini penting, karena hari ini banyak orang yang lupa dengan yang seperti itu. Hari ini orang mau sedekah itu kadang begitu punya uang 10.000, mau sedekah 2.000, nanti mikirnya 10.000. Jadi tidak 10.000 lagi, jadi 8.000. Artinya apa? Tidak mikir sisanya masih banyak. Gini boten. Diminta satu malam saja hadir ke majelis taklim seperti ini, pengajian, males.
Padahal sebulan 30 hari diminta 1 hari masih ada berapa? 29 hari. Nah ini persoalan. Maka dari itu yuk kita cerdaskan di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, sempurnanya syukur harus dirangkai dengan sholawat ma'asalam. Yuk kita bareng-bareng mau sholawat, kita hadiahkan, kita bingkiskan, kita kirimkan pada junjungan kita bersama Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina dengan lafaz bareng-bareng monggo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, sekaligus mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, di mana tatkala itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita monggo bareng-bareng niatkan ngaji. Ibu niatkan tolabul ilmi. Barang siapa yang masih mau tolabul ilmi, maka orang itu dalam hidup dan kehidupannya salahnya akan dianggap benar, apalagi benarnya. Ini untungnya orang yang masih mau ngaji, Bu. Jadi ada guru TK, kemudian hari Senin nyuruh anak-anaknya suruh nyanyi Indonesia Raya. Begitu disiapkan, sudah siap nyanyi Indonesia Raya. Dalam nyanyinya muridnya tuh banyak yang garuk-garuk, yang banyak yang jauhi kawannya, suaranya ada yang tinggi, ada yang fals, nggak kena. Tapi begitu selesai dia nyanyi, apa kata bu gurunya? Ditepuk tanganin Bapak Ibu. Dibilang apa? Pinter anak bunda katanya. Padahal nyanyinya salah, gak enak lagi. Tapi kenapa dibilang pinter? Itulah kemenangan, keuntungan orang yang masih mau ngaji. Benarnya salahnya dianggap benar, benarnya dianggap apalagi benar. Artinya kalau kita masih mau ngaji, salahnya tetap masih dianggap benar, apalagi benarnya. Suatu kisah wakilah dikisahkan, ada ruh yang jalannya sangat cepat sekali sampai malaikat takjub, malaikatnya pada heran. Ini ruhnya siapa ini? Ini nyawanya siapa? Cepat sekali jalannya, wanginya luar biasa. Rupanya orang dusun Bangun Karyo. Dia orangnya gak pinter-pinter tapi rajin ngaji terus. Begitu meninggal di status dia masih jadi santri atau muridnya gurunya. Begitu meninggal bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keuntungan orang yang masih mau ngaji. Maka kalau hari ini ada orang yang ngaku pinter, itulah orang yang bodoh, sebenarnya bodoh. Kenapa? Karena gak ada orang pinter. Kalau memang ada orang pintar, kenapa ada hadis Rasulullah yang memerintahkan kita mencari ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat, dari mulai bayi sampai kita mati. Kalau memang ada orang pintar, berarti hadisnya nggak seperti itu redaksi kalimatnya. Ya udah, tuntunlah ilmu dari mulai ayunan, dari mulai lahir, dari kecil sampai umur 40 tahun saja misalnya. Ini kan tidak sampai mati kon golek ilmu. Maka sebelum saya panjang lebar menyampaikan, dan saya tidak lama-lama ngajinya, kalau udah jam 10 cukup sampai selesai saja. Ya bisa setengah jam, bisa 2 jam. Pokoknya nek cek keju-keju selonjor mawon Pak Mbah. Mboten napa-napa. Kali lele monggo. Ya, kali ngantuk mboten napa, nggih. Nek ora isin. Allahumma shalli ala Muhammad. Niatkan siapapun yang ceramah, siapapun yang mengaji, siapapun yang ngasih tausiah, niatkan. Yang pertama, orang ngaji itu harus ridho Allah. Niatkan semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridhonya siapa-siapa. Jangan mengharapkan ridhonya Pak Kades. Wah, ini Pak Kades teko yang teko akan aku RT. Dalam apa? Ya teko-teko aja, ngaji mawon ya. Kenapa? Hanya satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting.
Banyak hari ini orang ngaji kadang karena lihat kelucuan ustadznya, karena jauh dari Pekanbaru, karena alumni Mesir dan segala macamnya. Ini ngono-ngono ae podo ae. Nggih, betul Pak. Maka niatkan yang pertama hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar nanti pulang ke rumah ada atsarnya, ada bekasnya leh ngaji. Nah, sekarang banyak orang ngaji terus tapi ora roba-roba. Ngono ae. Aku masih seperti yang dulu. Karena nggak ada perubahan, nggak ada bekasnya. Ada orang ke sawah tiap hari, tapi tidak ada rumput satu pun yang tercabut, tidak ada sejengkal tanah pun yang tercangkul. Itu kalau gitu ke sawahnya ngapain? Padahal tiap hari maring sawah. Berarti kan ke sawah main-main. Nggak ada atsar, nggak ada bekasnya. Yang kita minta itu atsar bekasnya. Banyak nanti kita kaji bareng-bareng. Maka niatkan ngaji itu siapapun yang ngisi, siapapun yang ceramah. Kurang pas, jelek, buang, tinggalkan. Yang balik diambil. Ya. Karena orang namanya manusia yang paling sempurna itu hanya kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berpatokan yang ngaji harus orang yang benar terus, ya kanjeng Nabi dihadirkan. Nah, ini pemahaman. Maka utamakan niatkan monggo sareng-sareng, niatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, niatkan izalatul jahli. Niatkan dalam hati kita setiap saya berangkat ngaji, niat saya kepingin menghilangkan kebodohan saya. Diniat Bu. Nggih. Sing jero-jero niki lebet niki aja ngantuk ya, orang keton masalah. Orang keton dia niku malah turuan. Soalnya ngantuk bahaya, Bu. Pertama bisa nular nang tanggane ngalare corona. Coba sampai do kanca lungguh ngomong 5 sing setok angop, pasti gantian melu angop. Nulari. Hati-hati ngantuk kan. Yang kedua juga bahaya, bisa salah tafsir, salah pemahaman. Dipikirin iyo mantuk-mantuk rupanya ngiler, kacau. Malah gawat maning ya. Yang kedua, niatkan hilangkan kebodohan. Di zaman hari ini Bapak Ibu tidak ada lagi mendingan. Ngerti mendingan Bu? Yang putih, yang Jogja tuh saya. Ngerti mendingan Bu? Lumayan nggak ada. Alam mendingan aku wong bodoh. Loh, bodoh kok mendingan? Itu zamannya maning ya. Lah mendingan aku orang ngaji kok mendingan ya rugi. Ini betul. Hari ini banyak orang yang begitu, banyak yang ngomong seperti itu. Lah mendingan yang orang sholat, ya orang sholat kok mendingan neraka. Cari katiman apa? Jadi nggak boleh punya kata mendingan. Jadi ngaji itu, tolabul ilmi itu niatkan dalam rangka izalatul jali, menghilangkan kebodohan kita. Sekalipun bodoh nggak akan bisa hilang. Nggih, paham nggih? Jadi diniati, aku wong bodoh kudu gelem ngaji. Wis bodoh ngaji tambah bodoh. Jadi orang bodoh itu nggak ada mendingannya. Orang bodoh itu jadi makanannya, santapannya orang-orang pintar Bu, ya. Dibodoh-bodohi. Nggak zaman ini dipolitiki tok, diapusi. Contoh mau, jarap dodol sales, arep dodol produk, rupanya malah pelecehan seksual, ya kan rombone jenenge iki. Ngene mboten. Karena kita dibodoh-bodohi ya. Enggak boleh. Saya berharap jamaah malam hari ini di Mushola Fathul Islam ini monggo jangan lagi menggunakan prinsip mendingan, lumayan. Lumayan apa? Wong bodoh kok lumayan. Nggih Bu nggih? Sing jero ora jero ke. Nyong kok baju Mas Pak, dadi ngomong iki ngomongin nyong ya. Nyong baju Mas. Asli. Jadi ngomongnya kayak gitu. Jadi itu intinya orang ngaji itu, tolabul ilmu itu adalah niatkan yang kedua dalam rangka menghilangkan kebodohan kita ini. Perlu kita hilangkan. Apalagi di zaman-zaman yang seperti ini, orang yang tidak berilmu ditinggalkan. Ini penting. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, niatkan dalam rangka ihya'id-din, dalam rangka menghidupkan agama. Di desa, suatu negeri, suatu tempat, lingkungan, RT atau dusun,
Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau mencari ilmu, maka dipastikan agama akan mati. Agama mati. Nyong takon ge maring takmir musolane ge. Sing ngaji akeh nang kene ora ge. Angger maghrib bocah-bocah nggak ada ngaji ora, Bu? Meneng bae. Masa nyong takon maring rumput yang bergoyang lah. Banget teman. Coba. Saya dengar-dengar informasi jere-jere musola ngasih ngaji. Angger bermaghrib prai lah ngasih ngaji. Kalau musola ini tidak ada yang ngaji lagi Pak Kades, agama bisa mati di dusun kita ini. Maka mulai besok hidupkan musolanya lagi. Antarkan anaknya pada ngaji, Bu. Diantarkan buat di Jurnabain. Ibu pergi ke pasar bawa Honda motor, itu parkir 2 jam pira, Bu? 2.000, Mbok. 2.000. Itu pun harus dipasrahkan, harus ada karcisnya. Lah ini parkir anaknya bertahun-tahun orang dipasrahkan kalau guru ngaji ini. Mulai kerasa apa ya? Halo saudara Muhammad. Coba hidupkan. Jadi di mana ada majelis taklim, di mana ada pengajian, di mana ada anak-anak belajar Quran, belajar wudhu, belajar segala macam hukum Islam, itu berarti dalam rangka menghidupkan agama. Kalau itu sudah tidak ada, maka agama akan mati di desa kita ini. Maka musola ini ayo dihidupkan lagi, didata kembali. Ya, kita udah lupa di masa-masa di Jawa. Masa kecil saya tuh gini Bapak, ada puji-pujiannya. Cile-cile diulang ngajien wis gede supaya aji ngono larang regane ojo eman marang dunyane 44 wito tari kasur empuk dipanggoni. Jadi Bapak Ibu kecil-kecil diajari ngaji supaya besok besarnya jadi orang yang terpuji. Mulane ngaji gue jadi wong Jawa, ngaji ngatur jiwa. Jiwa kita diatur, nggih. Nah, itu loh. Jadi kecil-kecil diajar ngaji supaya besarnya jadi orang yang terpuji. Kalau hanya dikasih masukan ilmu-ilmu umum saja tanpa dikasih ilmu agama, susah untuk jadi orang yang terpuji, jadinya orang pencuri. Paham, Bu? Gimana baik, kerasa banget kayak nih kita. Allahumma Muhammad. Jadi ayo anak-anak kita diajari ngaji supaya gedenya jadi anak, jadi orang yang terpuji. Untuk menjadi orang yang terpuji itu adalah mahal harganya. Mulane ojo eman maring dunyane. Kadang tuku parabola bisa, motor bisa, Qur'ane bocah suwek-suwek Jurnabain. Kene nang tandun, kene ora ana lah. Ora ana bedane. Nggih, Badan. Ya Allah. Monggo Bapak Ibu. Ini belum masuk ke materi nggih, baru mau kodimah nggih. Duh, sudah teman jangan-jangannya orang. Mau tersingkat teman-teman. Jadi ini banyak orang yang kadang-kadang tidak mampu mengedepan hal yang seperti itu. Bagaimana nanti dia udah berkeluarga, berumah tangga, bermasyarakat jadi orang yang baik. Wong karo dulure pada cungkran kok, pada tukaran. Ya kenapa? Karena nggak pernah ngaji. Jajal ngaji, ngerti. Lait khulul jannah. Orang-orang yang mutus tali silaturahim itu adalah orang yang tidak akan bisa masuk surga. Memutus hubungan baik, memutus hubungan persaudaraan, kawan, sedulur, itu tidak masuk surga. Ini penting dipahami. Dari mana kita tahu? Karena kita ngaji. Nah, damar murup dhuwur pendopo ne kiai santri sing mulang ngaji oleh syafaat saka Gusti Kanjeng Nabi. Lentera kehidupan, cahaya kehidupan adalah ilmu yang disimpulkan oleh para kiai dan santri. Kiai santri siapa itu? Yang ngajari ngaji. Itu jadi kiai lan santri.
Nah, orang-orang yang seperti itu maka insya Allah akan dapat syafaatnya Gusti Kanjeng Nabi. Orang tahu ngaji tulis syafaatnya sekang sapa. Iya gitu. Wong kadang anak sekarang puji-pujiannya wong aneh-aneh kadang anak sekarang kok. Bukan cerita dulang ngaji, bukan. Kecil dimanja-manja, besar kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Surganya siapa? Anak teman. Gimana? Ya Allah. Anggora gelem ibadah, orang sholat bodoh, surganya siapa? Surga akan bisa diperoleh hanya oleh orang-orang yang mau tholabul ilmi, mau ngaji, mau mengajarkan ilmu, mau nolong perjuangan dalam ilmu. Ini kadang ke pasar, ke mall bolak-balik, tapi turutan, tapi juz amma, tapi ikroknya anaknya nggak dibeli-belikan. Ada orang di sini, acung, foto. Ya Allah. Itu ditandun, sini nggak ada lah, nggak ada bedanya. Allahumma Muhammad. Yang keempat, ngaji itu Bapak Ibu niatkan ibqa'il Islam. Apa? Mengabadikan Islam. Nanti pulang kita dari pengajian ini monggo sareng-sareng abadikan Islam. Dalam apa? Dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Itu baru hasilnya ngaji. Ini habis menghadiri walimatul urus, habis menghadiri pengajian pernikahan, habis kondangan pesta pernikahan, pulang karo bojone tukaran. Berarti orang ambil hikmah daripada walimatul urus. Harusnya kita habis kondangan, pesta pernikahan, pulang tambah rukunnya suami istri kudune kayak kue. Ini betul. Pulang tambah rukun sama suami istri. Kenapa? Karena kita terkenang sekian puluh tahun yang lalu. Saya juga seperti dia, raja dan ratu sekalipun satu hari. Maunya seperti itu. Ini habis menghadiri pengajian Maulid Nabi seperti ini, pulang sama tetangganya nggak rukun, akhlaknya siapa sih ditiru? Gimana? Ini jadi yang keempat tadi, niatkan ngaji itu dalam rangka ibqa'il Islam, mengabadikan Islam. Karena Islamnya hari ini menjadi redup, menjadi buruk. Buruknya bukan oleh orang Kristen, buruknya bukan oleh orang Hindu, Buddha dan lain-lain. Buruknya Islam hari ini oleh orang Islam itu sendiri. Ngaku Islam tapi ngomongnya kasar, menyakiti orang lain, isinya menghujat, isinya mencaci, memfitnah. Islam mana itu? Gimana? Ngaku Islam tapi kerjanya tidak benar. Ngaku Islam nata rumah tangganya nggak jelas. Ngaku Islam dengan tetangga tidak rukun. Ngaku Islam dengan saudara tidak rukun. Islam apa? Waduh, mulai pada kerasa gimana kan? Santuy bro. Halo salam Muhammad. Jadi niatkan ngaji dalam rangka mengabadikan Islam. Jadi nanti pulang ke rumah kita masing-masing, ayo praktekkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Maka saya diundang ke sini bukan mau ceramah, boten. Ya cerita baik lah, cerita tukar pikiran, sharing-sharing dari bahasanya Pak Kades ya. Ya, sharing, berbagilah malam hari ini. Moga-moga kita hikmah barokah Maulid Nabi kita malam hari ini yang kita laksanakan, kita semua diberikan kejernihan pikir, kedamaian hati, kebersihan jiwa. Allahumma amin. Allahumma Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ngadeg, bukan sing turu. Ngadeg ya. Ngadeg. Saya mau baca temanya, kita temanya apa ya? Mari kita tauladani akhlak dan semangat perjuangan Rasulullah SAW dalam mempersatukan umat. Oh, judul dakwah abot gitu. Mari kita tauladani. Udah siap Bapak Ibu meneladani sifat-sifat Kanjeng Nabi? Kalau gampangnya secara garis besar, kita bersama-sama pernah belajar ada 4 sifat Rasulullah yang sangat masyhur, yaitu apa? Siddiq, amanah,
tabligh dan fatona. Saya ingat pada malam hari sebuah syair yang luar biasa di dalam kitab Al-Barzanji. Di sana dinyatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadhu yakhsifu na'la wa yarqa'u thawbah wa yahlifu syatah wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya sifat yang sangat mulia, yang sangat agung. Apa diantaranya? Syadidal haya wa tawadhu. Rasul itu punya sifat, punya akhlak sangat-sangat pemalu. Dan Rasul juga punya sifat yang sangat-sangat tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, bukan rendah diri. Ya, sekarang banyak orang yang tinggi hati tapi tidak rendah hati. Makanya ibu-ibu, si pakai sendal di rumahnya, sendal itu ditaruh di kaki, jangan di hati. Nanti kalau hilang tidak sakit hati, ibu. Tapi kalau sampean sendal sampean ditaruh di hati, begitu hilang nanti sakit hati. Sakitnya di sini. Nah, itu karena dia tidak tawadhu. Yaksifu na'lah wa yarqa'u thawbah wa yahlifu syatah. Rasulullah itu mau dia mengesol sepatunya sendiri, mau dandani sepatunya sendiri. Rasul mau nembel pakaiannya sendiri, dan Rasul mau memerah kambing, susu kambingnya sendiri. Dan Rasulullah bisa wasairati fi khatmihi, Rasul sangat membantu berbuat baik kepada keluarganya dengan perbuatan yang sangat mulia dengan keluarganya. Ini diantaranya. Nah, saya akan sampaikan dua saja lah, muka kalian malah bingung. Ya, saya ambil adalah dengan yang dua saja, syadidal haya wa tawadhu. Rasul itu punya sifat malu. Rasul sangat-sangat pemalu. Rasul punya budaya hidupnya budaya malu. Hari ini kita sama-sama kaji bareng-bareng. Kalau sudah kaji bab malu, bab haya, maka semuanya pasti kena. Ustadz, kiyaine, imam masjidnya, imam musolane, BKM, santrine, jamai, bapak, ibune, kades, kadus, RT, kena kabeh calonnya. Siap-siap. Ben aja kaget maksudnya. Ya. Rasul itu punya sifat malu. Satu kisah wakilah dikisahkan tatkala Nabi lagi berjalan bareng sahabat-sahabatnya, tertiup angin besar tatkala itu sehingga tersingkap. Terangkatlah jubahnya Rasulullah, nampak betisnya Rasulullah. Seketika wajah Rasul langsung memerah, malunya luar biasa. Dengan sigapnya Rasulullah langsung ditutupnya kembali kentolnya. Kentol bahasa Indonesia. Pak Bapak ngerti Pak Sinten Pak kembali ngerti kentol? Oh, ngerti gitu kan. Apa ke kentolnya? Nanti tanya Mbak Google nanti. Ya, apa itu kentol? Tersingkap ini betisnya oleh angin sehingga beliau langsung merah, mukanya malunya luar biasa, lalu ditutupnya oleh Kanjeng Nabi. Pertanyaannya sekarang coba, anak kita malah pupune deler mbok. Ya para bu, kadang nyong pengajian ibu-ibu siang-siang itu repot. Anak bojo pupu lah ya. Bapak lah ya. Kadang repot, kadang ibu-ibu yang pengajian bawa anaknya pas menyusui kadang ya asal tete bae. Lah aja. Ora dedeleng ge ya priwe. Allahumma Muhammad. Rasul sangat malunya luar biasa. Yuk kita kaji satu persatu. Hari ini banyak orang yang ngaku katanya beragama Islam, tapi dia tidak sholat. Pertanyaannya, kira-kira dia punya malu apa tidak? Ayo, bingung kan? Kalau memang kita ada siap, jangan salahkan saya loh bu, ini panitia loh bu, saya nulis kayak nyomain panitia baik. Mari kita tauladani akhlak Rasulullah coba. Di antara akhlak Rasul itu punya malu yang luar biasa. Nah saya bertanya malam hari ini, jadi tetangganya musola Fathul Islam, tapi orang tahu mari musola,
kira-kira izin apa ora? Cisar ben krungu Bu. Ya Allah ya. Ini namanya ngalo ngaji kan begitu, ngatur jiwa nggih. Ditata jiwane. Ditanyakan kepada diri kita. Itu sebab Kanjeng Nabi seperti itu. Ngaku muslim yang katanya al muslim akhul muslim. Sesama muslimin adalah sifatnya bersaudara. Kita ini saudara, kita ini sedulur. Nah sekarang ada antar muslim tidak rukun, izin apa orang? Ayo jajan. Antar tetangga, padahal mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Nah hari ini antar tetangga tidak tegur sapa sampai tahunan, izin apa orang? Ayo. Berarti kan tidak punya malu nggih. Ayo. Ibu-ibu katanya ngaku muslimah, kalau ke pasar, kalau ke warung pakai jilbab apa ora? No. Si alasannya macam-macam. Saya tahu pernah saya ngaji di Kadura, udah lama. Waktu itu saya belum hafal jalannya. Kalau mau ke Kadura itu kan simpangnya banyak dan hampir mirip-mirip sama. Jadi kita pernah pulang itu bingung mau keluarnya kemana nih. Karena bingung, saya punya inisiatif, saya bertanya lah kepada orang. Kebetulan ada dekat warung, saya ke warung sambil beli rokok, sambil bertanya saya. Begitu saat salam, assalamualaikum, keluarlah si yang punya warung tadi. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, nggak jilbaban. Ustadz orang Bali loh, Gus, buka jilbab. Aja mending langkah Ustadz lah. Gimana Bu? Jangan pernah berpikir ala nulis tua iki, tetap aurat, Mbak. Tetap aurat. Ki kadang main tangannya kutang India lah. Ya Allah. Oke. Betul nggih, itu aurat. Apalagi yang punya anak gadis niki, peringatan keras ya, aja diumbar. Banyak codot-codot yang enggak bertanggung jawab di luar. Contohnya ada apa, pelecehan sosial ya. Itu terjadi di desa kita, itu jangan salahkan orang dulu, koreksi ke dalam dulu. Jangan-jangan kita juga pamer aurat terus karena kejahatan, bukan hanya karena niat tapi karena adanya kesempatan. Ini disadari, konsepnya sederhana, harus punya rasa malu. Ayo sing aku muslim yang punya anak gadis-gadis, jangan biarkan keluar rumah tidak membuka aurat. Kalau kita punya anak gadis keluar rumah buka aurat, satu langkahnya anak kita itu sama saja satu langkah orang tua diarahkan menuju ke jurang neraka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya. Para suami-suami, bapak-bapak, saya ingatkan keras ini ya. Yang punya istri, Pak, pastikan keluar rumah pakai jilbab. Kalau tidak, sampean yang berdosa. Kalau saya bojoku metu ora jilbab tuker tambah dia lho. Takok bojoku iki. Iya, saya dealer iki sampai kapik maning. Ini penting karena daripada kita sebagai suami nanti gara-gara istri kita buka aurat, kita yang dihancurkan masuk neraka, pilih mana? Mendingan domai siki, Bok. Gimana? Ini penting nih Bu nggih. Soalnya bapak-bapak paling susah ngatur bojoke babagan tentang nutup aurat, paling angel. Alasannya anak boy pokoknya. Ya. Sulit sekali ngatur seperti itu. Maka ingatkan bapak-bapak, pastikan istri panjenengan semua keluar rumah pastikan dia menutup aurat. Kalau sudah dibilangi sekali, 2 kali, 3 kali resiko istri kita. Tahan lanjutkan, tidak tahan tukar tambah. Allahumma Muhammad. Ini kalau kita mau menteladani sifat Rasulullah, akhlak Kanjeng Nabi ya seperti itu. Harus punya
malu. Sekarang banyak lagi. Kadang-kadang orang tua bapaknya nyuruh anaknya sholat, bapaknya orang sholat. Ki duwe isin ora kira-kira jajal. Dipikir, mikir men, kudu mikir. Bapak Ibu, umat Islam di akhir zaman itu kelemahannya ada satu yang sangat menonjol. Apa itu? Pada malas mikir, pada ora gelem mikir. Saya ulangi, pada malas mikir, pada tidak mau mikir. Pertanyaannya, apakah orang di akhir zaman itu malas mikir, apa tidak mau mikir, apa tidak punya pikiran? Jawab, ayo. Wa mal hayatad dunya illa la'ibun walahun walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala taqilun. Tiada kuciptakan dunia dan isinya ini hanyalah senda gurau dan permainan saja. Dan kehidupan akhirat bagi orang-orang yang bertakwa itulah kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada kehidupan dunia yang kita alami saat ini. Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu orang mikir? Bahasanya kita. Kalau bahasa Arabnya afala taqilun, afala tazakarun, afala tatafakkarun, itu pertanyaan di Quran. Ya, kita ditanya, apakah kamu tidak mikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Sementara secara umum namanya manusia itu adalah hayawan. Saya ulangi Bu, manungsa kue secara umum itu dihukumi kayak hewan. Tapi secara khusus ada batasannya. Apa itu natik? Apa itu natik? Akal pikiran. Maka pembeda antara hewan dengan manusia adalah akal pikirannya. Kalau ada orang ngaku manungsa tapi orang gelem mikir, maka status kemanusiaannya dipertanyakan. Kowe manungsa apa utuh mukayo? Paham Bapak Ibu? Ini penting. Jadi nanti sampai pulang ke rumah Bu, mikir aja, orang mikir. Angger bareng ngaji kelakuannya orang berubah-ubah, nggak punya malu juga, cekel batu kek, kok dia pikiran apa ora yu? Paham Bu? Ini kan banyak yang seperti itu gitu. Jadi mikir itu penting. Hari ini banyak orang yang malas mikir. Coba, kudu ini kan mikir, alhamdulillah ya Allah, jauh-jauh dari Jawa ke sini, nasib sudah mulai berubah. Yang tadinya makan di Jawa sehari 1 kali, di sini sudah lebih dari 3 kali sehari semalam. Alhamdulillah. Harusnya di Jawa tidak punya penghasilan, di sini punya penghasilan, disisihkan untuk biaya sekolah anaknya, untuk mondok anaknya, untuk mencari ilmu anaknya. Jangan wariskan harta saja tanpa ilmu, akan menyiksa anak-anak kita. Kita juga dibeban di alam akhirat sana. Karena sudah ada puji-pujiannya, saben malam Jumat gitu nggih. Ahli kubur mulih nang omah. Terus jaluk kiriman donga senajan Quran sakali mah. Coba, berarti kan ada kehidupan di sana yang harus kita dengarkan, kita pahami kelanjutannya. Ini kan tidak, kudune mikir. Urip itu bakal mati, nggak akan hidup selamanya, ya. Hidup apapun yang bernyawa itu dipastikan akan mengalami proses yang namanya kematian. Persiapkan Bapak Ibu. Ibu kalau besok tahun depan rencananya akan pindah ke Ujung Batu karena beli rumah di Ujung Batu. Kira-kira yang harus kita rapihkan, kita bersihkan, kita perbaiki, itu rumah yang di Pasir Baru apa rumah yang di Ujung Batu?
yang di ujung batu. Kenapa? Karena saya akan pindah ke ujung batu. Nah kita itu akan pindah kemana? Ke kuburan. Itu pintu pertama itu. Paham nih? Umay maglong-maglong, umay mewah, ora sembayang, gejek malaikat, ora percaya mati disit nganah, ngotamu. Bapak Ibu, yang kadang orang berengkel-engkel dibilangin kok, dibilang pada nggak percayaan. Allah kayak tomat tiba, Pak Ustadz yang mana jajan yang ngurung tuh, gimana? Kan banyak orang yang ngengkel begitu, orang bodoh sangat ngomongi, sering nyalawati. Ngerti nyelawati itu nggak terlewati dikandani malah ceramai itu Jojan kan repot ya gue ya. Ada kehidupan setelah kita nanti mati Bapak Ibu. Makanya orang hidup itu ada yang pertama, dulu kita tidak ada, sekarang menjadi ada. Besok kita bakal tidak ada lagi, besoknya akan ada lagi. Maka hidup itu dua kali, satu ujian, dua pertanggungjawaban. Dimintai semua besok ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo pada mikir. Apa Ibu ya? Besok musola kia kudu rame, banyak yang ngaji, banyak yang jamaah. Kalau sepi kudune pada mikir. Kurang mikir baik. Kan jangan khawatir, saya takutnya orang dia pikiran, kan kacau malah. Entah malas mikir, entah tidak mau mikir, atau jangan-jangan tidak punya pikiran, kan gawat Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo mikir sifat malu ini, sifatnya yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi, yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La hayaan la imanan, la imanan la hayaan. Tidak dikatakan orang yang beriman kalau tidak punya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu dipastikan tidak punya iman. Coba orang medeni, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak punya malu, berarti dia tidak punya iman. Orang yang ngaku iman kudune duwe isin. Kalau dulu orang rukun isin lah. Zaman hari kini masih cukrahan, tinggalan zaman. Ya. Udah zaman now gini masih juga tukaran gara-gara banyu nem sawah aja. Paham Bapak Ibu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo rasa malu ini. Karena kenyataan faktanya Bapak Ibu tentang thalabul ilmi itu sendiri kita cukup prihatin. Seolah-olah yang ngaji itu kewajibannya anak SD saja. Begitu tamat SMP, tamat SD tidak wajib ngaji lagi. Catat baik-baik bahwasanya sebenarnya yang SD itu belum wajib ngaji. Kenapa? Karena belum akil balik. Jadi kadang-kadang malah beri, berabi, prei. Begitu menikah langsung berhenti tidak ngaji. Justru kita setelah menikah hukumnya wajib mencari ilmu. Karena rumah tangga itu Bapak Ibu, kata orang Jawa bilang, rumah tangga gue seneng esak rentang, susah esak rendeng. Ya betul Pak. Apa dia? Nah, kopi lah, ya boleh lah. Ya. Ngopi kan maknanya Bapak Ibu, ngopi ki ngolah pikir. Nah, ngolah pikir itu. Angger anak masyarakat kene Pasir Baru Pak Kades, kok dia pikirannya kagetan, suka emosian, nggak sabaran, berarti nggak pernah ngopi. Oh pernah ngopi, oh kurang jauh ngopinya. Oh udah jauh, kurang kental kopinya. Nah masih kalah. Ngopi itu ngolah pikir, yang akhir nanti menjadi ngolah iman. Ngopi, ngolah pikir, ngobrol perkara iman. Ini penting. Ya, hari ini seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu, syadidul haya, Rasulullah punya sifat yang pemalu. Monggo praktekan. Andai kata, kesimpulannya, andai kata jikalau seumpama seluruh masyarakat desa Pasir Bayu, Pasir Bayu, berarti perhatikan ya, Pasir Baru ini semuanya punya malu. KDC punya malu,
sekdesi punya malu, seluruh kaulnya punya malu, kadusnya punya malu, RW-nya punya malu, RT-nya punya malu, kiainya punya malu, ustadznya punya malu, pengurus NU-nya punya malu, jamaahnya punya malu, semuanya insya Allah damai Pasir Baru ini. Ya para bapak ibu, mau ke warung ndak pakai jilbab, oh malu, aku kan muslimah, gue ya kan, pulang lagi pakai jilbab. Mau ke pasar nggak pakai jilbab, pulang lagi malu ya, mendingan orang maskeran dibanding orang jilbaban. Bapak ibu bu, ini kadang-kadang deler, kadang eneh. Si bojone juga kadang-kadang juga minal kucuki wal pekoki kadang-kadang. Dulu waktu pacaran, masya Allah, waktu taruh luar biasa. Dek, apa mas? Dek siapa? Ini punya mas, waduh. Ini punya siapa dek? Punya abang. Ini dek punya abang. Pokoknya bang, ini semuanya punya abang. Wah kata ceweknya kan gitu. Begitu dia bojo malah deler jurna bae lah. Priwe sing lanang sih ge. Lu kadang-kadang besok bulan Ramadan tengok saja besok. Bulan puasa itu sore-sore kan ada JJS ya, Bu. Apa JJS, Bu? Jalan-jalan sore ngabuburit, sore melaku-melaku. Kadang-kadang nanti lanangnya, suaminya tuh Bu, naik motor di depan, pakai singlet, rok pendek. Bojone pada baen. Kena kesana-sana diduderna. Kesing pokok siapa? Bojone. Gini betul. Katanya dulu cinta sama adik. Dulu sayang sama sampean, begitu sekarang malah delar gitu, dosa tok Bu. Paham niki? Ya, harus punya malu monggo nggih. Konsepnya di situ. Jadi kalau semua sudah punya malu, subhanallah, akan di desa yang baldatun thayyibatun warabul ghafur, desa yang madani, Tititetan kantor Raharjo, damai semuanya kalau udah punya malu. Makanya mulai hari ini setelah peringatan malam hari ini, ayo tanamkan, budidayakan sifat malu. Ini penting. Satu. Yang pertama, malu kepada siapa yang paling utama Bapak Ibu? Malulah kepada Gusti Allah, itu yang pertama. Ya, malu kepada Allah. Siang malam paling nikmat, siang malam memberikan nikmat kepada kita, tapi siang malam juga maksiat yang kita naikkan, siang malam juga maksiat yang kita tunjukkan kepada Allah. Apa ndak punya malu? Kon syukur be pada males nang lambene tok alhamdulillah atine merengkel. Alhamdulillah karo giginya rapat apa pada bae. Ya. Alhamdulillah jago sumbangan pelit loh. Alhamdulillah medit. Gak syukur namanya. Nggih. Diminta partisipasi membangun desa ora gelem. Ya kan? Terus jane ngritik bae, nyalana KDC bae. Desa di KDC ora bisa loh. Wong apa sih gue? Paham nih Bapak Ibu? Ayo tanamkan sifat malu. Ini penting sekali. Pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Bapak Ibu, ini tak kasih tips, tak kasih cara ya. Jamber sih ya? Jamber pakai dus? 10 lebih? Ya bener, 10 lebih rong jam ya. Jadi gini, untuk memunculkan sifat malu Bapak Ibu, tak kasih cara. Pertama adalah ma'rifatun nafsi wa maliha wa 'alaiha. Orang-orang yang tidak punya malu, selalu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanya orang-orang yang belum mampu mengenali dirinya sendiri. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam kitab tasawuf dijelaskan, barang siapa orang yang tahu dengan dirinya, siapa bayi wonge sing ngerti karo awake dewek, insya Allah teman-teman orang itu kenal dengan siapa Tuhannya. Gak usah bicara Gusti Allah dulu lah kalau belum kenal dengan diri kita. Hari ini banyak orang kajiannya tinggi-tinggi, hebat-hebat, tapi sama dirinya tak kenal. Maka ada 3 langkahnya. Yang pertama, ma'rifatun nafsi. Kenalilah dulu dirimu sendiri.
Hari ini banyak orang yang tak kenal dengan dirinya. Paham nih Bapak Ibu? Halo? Si Melek? Ya. Oh, boleh turu kabeh kan? Pertama Bu, saya kasih cara. Nanti pulang Bu, jangan tidur dulu. Sisihkan waktu 10 menit saja sampai rumah. Apakah sholat dulu Pak Ustadz? Orang apa-apa. Pakai wudhu pun nggak apa-apa. Nggak pakai nggak apa-apa. Ngadepnya kemana? Nggak terserah. Ngadep ngetan boleh, ngulon boleh, terserah ngadepnya kemana. Sambil duduk boleh, sambil baring boleh, sambil nungging boleh. Sepenake lah pokoknya. Ini zikiran paling gampang tak ajarin aja. Ngapain Bu? Ma'rifatun nafsi, mengenali diri kita dulu. Pertama apa lakukan Bu? Coba nanti Bu pegang kepala kita masing-masing. Aja kepalanya bojone utomai. Ya, kepala kita masing-masing nggih. Di Jepang isi rahim mungkin. Pun nantinya pengisi rahim ya Bu. Pun nanti sudah pernah pegang kepala sudah ya, pegang. Diraba-raba Bu. Ada apa saja di kepala kita? Rupanya ada mata satu ya. Ada hidung, terus ada mulut, ada telinga. Nanti tanyakan Bu, tanyakan ngati badan susu kaget tangannya kaget ya. Ini kira-kira kepala ini luar biasa dengan ornamen yang luar biasa, dengan penataan mata yang pas pada tempatnya, hidung pas ngadep ke bawah. Kalau mendur kacau, ya kan mendur kacau, udah malah ketok dilektok kan ya. Pokoknya luar biasa. Ini tanyanya gimana? Kira-kira kepala ini saya belikah, saya ngutangkah, saya kreditkah, atau saya dikasih gratis? Coba tanyakan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita punya barang gratisan, kalau kita sombong, pantas apa orang kira-kira Bu? Saya dikasih hadiah, maka ada sepeda misal, ya pun orang apa-apa. Saya pulang nanti telepon, Pak Tanto, apa Pak Kades? Besok mampir ke rumah, siap ngapain? Ambil sepeda, apa hadiah? Oh yang matur suwun. Begitu saya terima hadiah dari Pak Konjo, Pak Kades, sepeda, terus saya bawa, saya naik itu sombong, minta ampun. Kan nggak pantas ya, barang gratisan kok sombong. Gini betul? Pertanyaannya, apakah pantas mata kita untuk melototin tetangga kita sendiri, saudara kita sendiri dengan melotot matanya sama saudara kita, sementara mata ini gratis dari Allah? Pernah nggak tanyakan begitu pada diri kita? Tanyakan. Berarti kalau ada desa, ada dusun bangun karyo ini, kok yang punya mata kok sukanya melototin tetangganya, berarti orang ngerti barang gratisan. Ya Bu ya, baru ngerti berarti. Nanti tanyakan, ini lisan, ini mulut, ada lidah, lidahnya luar biasa, basah terus tapi tak bosok-bosok. Ini daging biasanya kalau daging ditaruh di air kan gosok Bu ya, busuk ya lama-lama. Tapi lidah kalau ciptakan tidak busuk-busuk, malah basah terus loh. Nah ini lidah, ini lisan, ini mulut itu ngomongnya nggak enak, nggak karu-karuan. Suka nyakitin saudaranya, nggak teno hati, nggak plek no hati, manas no kuping tonggone. Kira-kira kalau kita tanyakan, ini gratis apa enggak? Kesimpulannya Bapak Ibu, seluruh isi kepala kita ini gratis pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti mohon di rumah diulangi lagi Bu nggih. Orang yakin ngot ulangi maning. Ada ngulon boleh, ngidul boleh, karo sila boleh, slonjor boleh, cekel dewek ngomong slok. Wah cekel, mana mata? Oh, tanyakan. Iki mata yang tua ora ya ora, gratis rupane. Tanya lagi ana irung, gratis juga. Tanyakan semua. Paham Bapak Ibu? Yang kedua, turun ke bawah, tangan kita, badan kita ini. Tanyakan, kira-kira tangan ini pemberian Allah gratis apa kita beli, apa kita ngutang? Jawabannya gratis karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tangan kira-kira gratis, apakah pantas? Apakah layak? Apakah kita tidak punya malu kalau nuduhin orang terus? Ayo. Padahal ini tangan Bapak Ibu, ini jari jemari, ini simbol persatuan Bapak Ibu. Simbol kesatuan dan persatuan ada di jari kita ini.
Ini ujung-ujungnya kan mau jadi mempersatukan umat ya Pak Kadus ya judulnya ya. Ya mau ngono kayak mau nyambung kayak sambung-sambung nalah. Ya, Wassalamualaikum Muhammad. Jadi kalau ingin bersatu, dusun bangun karyo pingin kompak, sadarilah posisi kita masing-masing Bu. Yang pertama ini jempol Bu, ke jempol simbolnya pejabat kayak Pak Kades. Mau begitu kadang ngomongnya, monggo Pak, aku gini, yo, nah kadang dia gini simbolnya jempol. Monggo Pak Ustad, malah kamu kan ngajar kepanjangan gitu. Ya, jadi jempol ke simbolnya pejabat, ya ke jempol. Pak Kadus gini, RT gini, kan PRW gini, aja kayak gitu, mewong. Ya. Kemudian telunjuk ini ku simbolnya orang kaya, simbolnya wong sugih. Mulane wong sugih kerjane ngacung-ngacung tok, ngatur-ngatur tok, kayak kanu rampung nah. Iya Pak. Senal lagi babat ya, siapa? Mana mumpuk? Iya Pak, wah wong sugih. Ini telunjuk Bu, simbolnya orang kaya. Yang tengah-tengah ke simbolnya orang alim, orang-orang yang berilmu, boleh jadi kiai, ustadz, pak guru, tokoh agama, sesepuh ini sepuh simbolnya tengah-tengah. Makanya paling tinggi, paling dur dewek ya. Jajal, Bu, di tangannya Bu, jangan tangkap. Dalam Bu, berapa aja. Ya, angger tangannya nyong Bu, sing jari tengah ke paling dur dewek. Ya, makanya kanan ini paling tinggi derajatnya harus tiba tengah, orolih nganan, orolih tengah-tengah bain. Aja pro ini, pro kebenaran, pro kebaikan, pro kemuliaan, pro perjuangan. Ini tengah ya. Ini peran alim ulama. Jari kelingking, jari manis ya. Oh jari manis simbol pemuda ya. Bagus kayak mau sambutan panitia kayak anak muda ya, simbol jari manis. Salah sambutan tapi enak baik karena sinom ya, sekalipun salah tetap dimaklumi karena masih muda nggih, tetap manis baik ya. Angkat gini juga cincin baru pamer ya, jari manis ya. Kemudian ini simbol ibu-ibu, bobo kan, ngomong aja jadi ibu kan, simbol panjenengan. Lo ding cilik sakti Bu. Jare. Anak pitik ngomong ayam ayam. Cek ndok karo kiye. Oh, wis perak Pak. Yo wis maning, wis maning metu ya. Ndok sakti lho. Aja kiye makasih. Ya, ini simbol ibu. Coba kita main kayak anak-anak kecil. Gini Bu. Nah. Ini. Nah, kalau begini nanti kalau telunjuk Bu, telunjuk. Kalau jempol menang menang jempol. Orang-orang kaya di dusun bangun karyo aja mentang-mentang sugih kalah karo Pak Kades. Buktinya apa? Buktinya tunjuk sama jempol menang jempol. Sub tinggi jempol lo kalah kan gitu ya. Ya Pak ya. Berarti kenapa sekalipun kita orang kaya agar usaha mau buka usaha minta izin nggak dikasih gimana coba? Oleh kadesnya nggak bisa usaha, berarti menang jempol. Tiga ringnya siap-siap Pak Kades. Jempol kalau jadi menang deh, ayo. Sakti mbok Bu. Jempol sama jendik menang jentik. Hancurnya pejabat, hancurnya wong usaha, hancurnya rumah tangga rata-rata karena wong jing seru. Ini ya, hati-hati. Maka harus, nah ini semua harus menyatu Bu. Oh mentang-mentang Pak Kades Arab bangun dewekan orang bisa Bu. Jangankan Pak Kades bangun sendiri desa Pasir Baru ngangkat belas orang bisa Bu ge. Orang tanya Bu ge. Kemana utang orang bisa ge. Orang bisa Bu. Mentang-mentang Bu copot mau jalan sendiri, semuanya sendiri. Sekarang dewek orang bisa. Tidak akan mampu. Oh mentang-mentang dia kaya kan buat sendiri, pokoknya ngatur dia nggak bisa. Oh nggak terangkat kalau Bu, malah tumpah ya. Ya. Kemudian, oh mentang-mentang kiai, ustadz, ngalim, hafal Quran, wah kok sendiri nggak bisa orang teyeng bro. Nggak bisa kalau utang ya. Orang-orang muda karena masih muda, masih gagah, masih energik, wah luar biasa anak milenial, wah
zaman now orang bisa juga. Oh tentang ibunya sakti orang teyeng bo lah orang teyeng ge bukti lah malah guling gila. Ya Bu ya orang. Tapi kalau kita bersatu padu, ya Bu, tampil umaroknya, Pak Kades tampil, orang kaya mendukung, kiainya merestui, pemudanya berperan, ibunya mendukung, perangkat. Ini simbol persatuan. Jadi kalau mau belajar di badan, kita sudah ada pelajaran dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, singkatnya. Oh sama ini gak mengalah kapan-kapan. Kemudian turun ke bawah Bu, kaki juga tanyakan Bu Kesi ketika siapa ya, aku tuku apa beli pada bayar, saya beli apa ngutang apa gratis. Kesimpulannya Bapak Ibu singkat cerita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita semuanya gratis pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma punya hak pakai saja, tidak punya hak untuk memilikinya. Semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita asal dari saripati tanah akan kembali kepada tanah nantinya. Maka monggo sadari semuanya, kenali diri kita sendiri. Insya Allah orang-orang udah kenal dengan dirinya, dipastikan dia akan punya sifat malu, baik malu kepada Allah juga malu kepada sesama manusia. Ini penting. Yang kedua, singkat cerita Bu, nanti setelah kita koreksi diri kita, ketemu semuanya milik Allah semuanya, gratis dari Allah semuanya, keluar rumah Bu, sebentar aja. Ya keluar rumah, tengok rumah kita, tengok rumahnya, ditengok. Kira-kira ini rumah gedung ini punya siapa ya? Punya saya bukan ya? Jawab ya Wek, tanya sendiri, jawab sendiri. Karena nggak ada orang nih, ya kan? Oh, berarti rumah ini bukan punya saya. Kok bisa bukan punya saya ya? Ya bisa. Kenapa? Jangankan yang di luar tubuh saya, yang nempel sama badan saya saja ini bukan punya saya kok. Apalagi yang nggak nempel di tubuh saya. Berarti rumah juga ini bukan milik saya, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya punya rumah Bu, aja pada sombong. Ini kadang-kadang beli sofa tahun kemarin sampai lebaran besok masih utuh plastiknya. Berarti kan langkah tamu yang duduk di kursi kita. Kenapa nggak ada duduk di kursi kita? Karena setiap tamu dibilangin, "Buka yuk ada jero yang apa? Sumuk ini bayi yang wis dapat lah." Ngajar kadang-kadang. Nggak suruh masuk tuh. Kenapa? Kursinya anyar masalahnya. Sementara Bapak Ibu, rumah kalau tidak ada tamu, maka rumah itu dipastikan tidak pernah sedekah. Kapan mau sedekah kalau nggak ada tamu? Jajan mau jauhnya nyolah, prek ongkene, pada kulit kabeh. Iya betul? Aku juga deh. Allahumma Muhammad. Jadi rumah itu bukan punya kita, titipan Allah, makanya nggak usah jadi bangga-banggaan deh. Kita mati rumah juga nggak dibawa. Ya ditinggalkan juga, malah seneng ngurusin oleh warisan, malah pada kesenengan orang yang taruh sing mati. Dia yang tandur kita taruh pada orang pada beda nih. Paham Bapak Ibu? Ayo sadari semua ini, itu berarti rumah itu juga titipan Allah, bukan punya saya. Itu hanya titipan Allah. Saya punya hak, cuma punya hak untuk memakai saja, tidak punya hak untuk memilikinya. Nah,